Itu mah gara-gara gue syuting di rumah Umi Pipik. Kan Umi Pipik itu teman lama gue kan. Dulu ketika gue di majalah Aneka, model majalah, Umi Pipik tuh juga saat itu menjadi model juga. Jadi kita udah kenal sangat lama. Jadi kalau ketemu tuh dari dulu, dari masih ada Uja juga. Van, dulu yang gue gak pakai Umi juga kalau dulu. Kalau sekarang kan udah Umi Pipik. Nah kemarin tuh syuting sana, terus dapat eksklusif kesempatan kan ngeliput rumahnya aja udah jarang pernah ada orang diizinkan. Gue diizinkan masuk ke kamarnya Umi Pipik bersama dan tim juga bersama Pak juga. Dan diizinkan masuk ke kamarnya Abizar. Nah Abizar itu kan lagi syuting di luar kota juga kan. Akhirnya gue video call ya, gue iseng-iseng aja. Abizar, jadi mantu gue dong yuk gini. Gak mau Umi Pipik juga bercanda-bercandaan. Ayo gue punya 3 nih, Aisyah, Rakana, Raina gitu-gitulah. Ya ternyata pas pulang dari Mekah, manajer gue, rame nih FYP kan. Manajer gue juga Awan juga kan ikut pergi umroh juga. Tadi di airport lagi nunggu penerbangan, terus dia gini, FYP nih. Hah, yang mana? Ya Allah, ya didoakan saja, diaminin saja. Kalau jodoh kenapa enggak kan, dari keluarga baik-baik juga. Anak-anak gue juga masih pada anak-anak juga, umur baru mau 16 tahun, baru mau 14 tahun yang kembar gitu. Kalau jodoh kenapa enggak? Tapi itu kan gimana anak-anaknya juga. Gue juga sama Abizarnya juga udah kenal dari dia kecil banget. Dan jujur Abizarnya juga udah berkali-kali janjian bareng Umi Pipik mau ke rumah itu gak pernah jadi. Dia keluar aja langsung. Backlight soalnya tuh di sini. Backlight kan teman-teman. Kalau Alhamdulillah niatan untuk Idul Fitri di Tanah Suci terwujud, terkabul. Jadi seru banget. Sahur di Jakarta, buka di Mekah, malam takbiran kita melakukan umroh, dan habis subuh kita sholat id di Masjidil Haram. Semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seru adalah ketika menjalankan ibadah puasa di hari terakhir itu, jadi kita lebih lama ya Jalu ya. Jadi lebih lama 4 jam dibanding teman-teman yang ada di Indonesia juga. Jadi kan kita sahurnya sama dengan waktu Indonesia Barat. Kemudian bukanya waktu Saudi Arabia, dia itu 4 jam lebih lama jadinya. Ya udah kita tuh seperti buka puasa jam 10 atau jam 11-an saat itu. Tapi luar biasa, mendarat langsung masuk hotel. Pas masuk hotel tuh pas azan maghrib. Jadi semuanya lancar banget. Dan sholat id di sana ya sesuai dengan yang di TV-TV gitu, banyakan banget. Terus udah gitu tapi ya bedanya sana nggak ada opor, nggak ada ketupat, nggak ada lain-lain. Tapi ya gitu aja. Tapi seru alhamdulillah. Jadi itu baru pertama kali juga gue merasakan Idul Fitri di Tanah Suci. Biasanya kan gue pernah umroh itu sambil Ramadan pernah, tahun baruan pernah di sana, ulang tahun pernah, terus bareng keluarga juga beberapa kali pernah. Keluarga besar 90 orang pernah, kemudian khusus keluarga kecil gue juga pernah. Nah kemarin tuh keluarga besar bersama dan keluarga mertua juga. Jadi alhamdulillah lancar. Hari keberapa saya bersama Jalu, hari terakhir di Mekah ya, saya ngajak Jalu untuk tawaf terakhir, sekalian perpisahan, pamit kalau kita istilahnya. Dan Jalu alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad juga, desek-desekan. Dan saat itu sih nggak kepikiran mau ngerekam dan lain-lain ya, tapi kan saya bersama dan dokter hewan saya dengan tim Dahakim situ sambil ngusahain mereka juga ikut cium Hajar Aswad. Ternyata dokter hewan saya tuh videoin perjuangan Jalu juga pas itu. Udah gitu ya udah gue posting dan akhirnya membawa semangat semua orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Pas itu tuh gimana pas desek-desekan? Sakit. Pertama dia cium Ka'bah dulu ya. Jalu dia cium, alhamdulillah itu perjuangan banget tuh. Udah ke Hajar Aswad tuh sampai Jalu tuh gue naikin. Jadi sama askarnya, petugasnya juga, yang lain itu suruh turun kan, emang bisa bikin crowded. Tapi pas ngelihat Jalu anak kecil didiemin karena paling aman buat dia. Di atas pas mau cium Hajar Aswad, alhamdulillah, tapi bisa jadi sampai ke depan banget ya Jalu ya. Pas dari situ keluarnya tuh sampai ya ayo sampai aku peluk keluar, alhamdulillah bahagia. Bawa beberapa tim gue yang mereka para pengantin baru kan,
berpengantin baru, udah gitu mereka juga baru punya anak. Jadi lebaran pertama mereka baru punya anak, tapi mereka mengorbankan itu semuanya untuk bisa beridul fitri di tanah suci. Jadi ketika habis sholat id gitu mereka pada video call sama keluarganya, sedih banget. Dan terima kasih buat para istri, para anak yang siap ditinggalkan oleh suami-suaminya untuk umroh di tanah suci. Pas di kita di Jabal Malaikat ya, itu jadi saat itu tuh kan buat posisi itu tuh ketika perang Badar. Semua gunung-gunungnya itu gunung-gunung batu, tapi di situ ada gunung sebutnya tuh Jabal Malaikat itu isinya hanya pasir saja, pasir numpuk itu tapi jadi bukit. Tapi pasir itu dari dulu tidak pernah habis, padahal ada hembusan angin. Jadi zaman dulu ketika perang Badar, ketika kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy berhadapan, ada katanya kan malaikat itu membantu dengan hembusan angin yang wush. Jadi si kafir Quraisy itu kena pasirnya, akhirnya tidak bisa melihat, akhirnya mereka kalah. Nah kemarin nggak setiap saat ada terasa angin. Kita pas lagi di situ kena anginnya, terus kata ustadznya, yaitu sensasi perang Badarnya, berarti kalian bisa menikmati katanya. Wih itu perih banget ke mata ya, sampai jaki aja ayah. Ya udah akhirnya kita merasakan seperti apa. Ketika berkuda di padang pasir itu, kita sambil berkuda kan bundanya aja sampai ikut berkuda. Membayangkan ketika zaman dulu Rasulullah berhijrah itu pakai kuda, pakai onta, itu merasakan gimana suasananya. Terus kita sarapan di antara bebatuan itu, alhamdulillah. Yang luar biasa lagi di sana pun karena anak-anakku juga kan pada hobi berkuda. Di Mekah Aisyah sempat berkuda, kemudian di Madinah kita sekeluarga berkuda juga. Di padang pasir gitu, padang pasir jalur nih berkuda luar biasa. Dia ini orang Arabnya aja ngomong katanya ini anak kecil paling hebat naik kudanya selama ini yang ada di sana Cie. Serunya gimana? Deg-degan nggak? Seru aja. Ya, takut nggak? Nggak ada takutnya, dia mah gue yang ketakutan juga gue aja. Karena udah percaya Udah percaya terus sama kudanya, terus udah gitu selalu berdoa juga ya. Yang kamu lakukan kalau sebelum berkuda tuh ngapain aja? Sholawat. Jadi dia tuh nggak di sini juga kalau lagi berlatih tuh, celuk kan dia jatuh bangun. Kamu nggak ada takutnya? Kan aku udah sholawatin kata dia. Dia yakin banget bahwa akan baik-baik saja.